Ya teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, TM React TV. Mudah-mudahan kalian suka dengan channel ini. Dan jangan lupa bagi yang baru singgah, klik tombol subscribe-nya, like, dan bantu share guys, biar channel terus berkembang, biar terus bersemangat yaitu ngereaction video-video berikutnya. Oke, gimana kabar kalian semua nih? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dan juga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sangat menarik untuk video kali ini, untuk reaction kali ini guys, yaitu saya ingin reaction salah satu video tentang podcast yaitu berbincang tentang bagaimana kuliah di Malaysia guys. Yang bikin menarik kenapa ya guys? Kuliah di Malaysia itu sangat murah namun berkualitas. Dimana-mana biasanya guys, yang murah itu kualitasnya rendah ya, ketimbang yang mahal. Namun di Malaysia yang murah ini sangat berkualitas juga, tidak kalah saing dengan yang mahal guys. Wah, menarik. Seperti apakah videonya? Langsung saja kita play sama-sama. Let's go. Oke, halo semuanya. Selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast merupakan media edukasi life skills yang mengajarkan ilmu yang gak diajarin di sekolah. Nah, di episode kali ini dan mungkin beberapa episode ke depan ya, kita lagi partnership juga dengan Blue by BCA Digital untuk membahas tentang yang mungkin jadi cita-cita banyak orang nih, yaitu jalan-jalan ke luar negeri, sekolah di luar negeri gitu. Dan di episode kali ini kita sudah menghadirkan student dari Scooters, yaitu Kak Dina, ya, yang pernah kuliah di Malaysia. Nah, kita gali nih ya, kita cari tahu gimana sih hidup di Malaysia, kuliah di Malaysia gitu. Nah, makanya nih di episode ini kita guys coba untuk bahas lebih dalam. Oke, selamat siang ya. Iya, selamat siang Kak Dina. Bekasi. Dari mana tadi kalau boleh tahu? Dari Bekasi. Dari Bekasi berarti ke Bandung untuk syuting ya. Banget. Wah, luar biasa. Jam berapa tadi Kak? Banget Kak. Jam 10 pagi. Jam 10 sampai sini jam 12. Jam 12. Oke, itu dedikasinya udah kelihatan luar biasa ya. 2 jam untuk take podcast ini teman-teman. Oke, Kak Dina nih ya. Kalau dari data yang udah kita cari-cari nih, katanya kakak ini pernah kuliah di Malaysia nih. Benar. Oke, boleh dong ceritain kayak kenapa sih awalnya tuh pengen kuliah di luar negeri, terus kenapa Malaysia gitu? Oke. Sebenarnya ini personal reason ya. Kebetulan keluarga aku dari sana, terus pernah pindah di Indonesia gitu. Awalnya tuh nggak ada rencana buat kuliah di Malaysia karena tetap persiapan SBMPTN. Tapi waktu itu kayak udah 2 minggu mau SBMPTN tuh tiba-tiba nggak pede gitu. Rasanya pengen punya backup lain gitu. Dan keingat dulu pernah nih pengen ke Malaysia lagi dan kuliah di Malaysia. Akhirnya dalam waktu 2 minggu 3 minggu tuh aku cari tahu mungkin mana kampus yang affordable buat orang tua ngebiayain dan lain-lainnya sampai akhirnya aku nemuin kampus yang aku akhirnya S1 itu gitu. Aku DM admission-nya, orang TU-nya gitulah ya, nanya gimana cara daftarnya, dan persyaratan itu nggak sulit lah. Yang sulitnya itu paling ngechat orangnya itu ya, aja. Ngechat. Iya, dan adalah persyaratan IELTS kayak gitu sih. Jadi waktu itu pas pengumuman SBMPTN berbarengan dengan aku keluar nih dapat unconditional letter ya di sana, terima. Sempat galau, tapi akhirnya memang balik lagi sih ke impian aku pengen kuliah di luar negeri itu, dan aku rasa Malaysia itu best decision karena untuk pertama kali keluar negeri dan nggak jauh dari Indonesia, terus bisa dapat mungkin multicultural experience. Di sana kan banyak banget, bahkan big race di sana kan ada 3 ya, Melayu, India, China gitu. Belum dengan orang-orang dari student-student internasional lainnya. Oke, itu jujur menarik banget sih karena di Malaysia gitu ya. Ini katanya nih, karena aku pun jujur aku gak pernah ke Malaysia teman-teman, kayak gitu. Tapi aku penasaran juga gitu. Katanya tuh di sana kayak lebih cepat, lebih satset katanya dibandingkan di Indonesia. Itu bener gak sih? Kayaknya kalau misalkan perbandingan Kuala Lumpur sama Jakarta, kurang lebih sama ya, namanya juga kota besar gitu. Tapi kalau ngomongin enakan vibe-nya di mana, enakan di Kuala Lumpur gitu. Karena di sini kayak masih terlalu chaos gitu, sibuknya gitu.
Oke, nggak rapi ya, aja guys. rasanya. berarti di sana lebih rapi gitu. Iya, aku kesannya. rasanya kayak gitu. Oke. Itu untuk di kota besarnya. Iya, kalau kota kecilnya sih kayak sama, kurang lebih sama kayak Indonesia lah pada umumnya. Sama kayak Indonesia pada umumnya. Nah, kalau kakak sendiri kuliah di daerah mana, Kak? Itu daerah Kedah, itu di Northern Kedah, Malaysia. oke. Nama universitinya pun juga Northern University of Malaysia. Gitu. Secara kampus ya karena mungkin di daerah jelas lebih affordable ya. Oke, lebih affordable. Oke, itu kan jadi pembahasan kita selanjutnya tuh. Oke nih, Kak. Kakak memilih kuliah di Malaysia gitu. Kayak kenapa sih gitu? Emang di sana iya, tuh guys. Tentunya apa ya? Orang tuh mikir kalau di luar negeri itu gitu. pasti lebih mahal, lebih mahal, atau ya mungkin ribet gitu. Kayak gimana sih, Kak gitu? Kakak ada cara atau tips triknya gak sih, Kak? Oke, jadi fun fact kan tadi aku bilang aku di Northern University of Malaysia, itu aku ngerasa lebih affordable. Jadi kalau di Malaysia itu kampusnya itu nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan mostly setiap universitas itu punya berbagai fakultas. Ada FK, teknik juga ada, yang ekonomi bisnis juga ada. Sedangkan di Malaysia itu tuh, ini aku ngomongin publik ya, universitas negeri. Universitas negeri. Mereka itu punya specialty masing-masing. Kalau misalnya di kampusku tuh khusus jurusan-jurusan bisnis, social science, sama sekali nggak ada jurusan teknik, nggak ada. Jadi tuh makanya dari segi mungkin overall cost-nya ya, mungkin dari segi bisnisnya, makanya lebih murah karena nggak ada tuh perlu lab dan lain-lain gitu. Terus kalau misalnya kayak UTM, University Teknologi Malaysia, nah itu baru khususnya anak-anak teknik. Jurusan non tekniknya tuh paling cuma ada manajemen sama ilmu komunikasi, kayak sedikit lah gitu. Jadi dari segi biaya di sana lebih mahal gitu. Kalau USM itu namanya University Science Malaysia, dari segi belajarnya mereka tuh lebih kayak ke riset gitu loh. Makanya aku bilang mereka tuh kayak lebih spesifik per kampusnya. Dan pasti banyak lab tuh kayaknya iya kalau betul. itu. Nah itulah tips aku kenapa aku ngerasa kampusku kemarin tuh lebih affordable, dan aku juga membandingkan dengan kampus yang aku diterima di Indonesia gitu, dan sama aja gitu biayanya, SPP-nya bahkan lebih mahal di Indonesia karena aku harus bayar SPP, bayar kos-kosan gitu ya. Terus juga aku kalau misalnya di KL-nya sendiri, mungkin secara biaya lebih mahal. Dan tadi aku bilang ya mungkin kayak University Malaya, karena dia punya banyak fakultas, pasti dari segi SPP juga lebih mahal. Tapi kita bisa compete dengan kebanyakan kan di Indonesia sekarang udah ada international class gitu ya. Iya. Itu lebih mahal di Indonesia. Double degree gitu ya. Iya, itu kalau aku lihat biayanya lebih mahal di Indonesia dibanding di Malaysia sana gitu. Jadi kayak ya better kita langsung ke sana nggak sih? Keren ya, guys. Jadi buat teman-teman kalau misalkan lagi mikir-mikir tapi duitnya ada ya, gitu. Kalau misalkan mending keluar negeri atau yang double degree, kalau Kak Dina ini menyarankan untuk langsung keluar negeri aja. Iya, gitu. cari yang masih bisa. Apalagi kalau misalkan teman-teman juga nyari beasiswa atau mungkin LPDP gitu, itu kayak sekarang tuh udah banyak lembaga yang bisa nolong banget nih, misalkan kayak Scholars gitu tuh kita bisa dilatih buat bahkan itu end to end ya. Benar. Jadi dulu kan waktu S1 aku sendiri ya nyarinya, dan itu kayak susah banget. Mungkin kalau waktu itu kampusnya nggak cepet tanggap gitu, aku mungkin nggak bisa tuh kuliah ke luar negeri. Makanya belajar dari pengalaman. Dan beasiswa S1 tuh nggak sebanyak S2 kan, gitu. Dan di Malaysia tuh juga nggak banyak ke sana. Jadi makanya belajar dari pengalaman, karena aku pengen S2 kuliah ke luar negeri lagi, dan kalau bisa beasiswa, makanya akhirnya aku juga ikut Scholars sih, karena biar dibantu cari kampusnya yang cocok sama profilku, dibantu juga berkas-berkasnya. Bahkan sampai nulis esainya juga ya kalau nggak salah ya. Nggak dibantu dong, dikoreksi aja. Maksudnya kayak dibimbing. Oh iya benar. Kayak gitu. Kalau dibantu, wah ngecit dong. Iya. Malah jadi joki. Bener. Oke. Jadi buat teman-teman ya yang mau keluar negeri, mungkin bisa juga cek Scholars ya. IG-nya apa kalau boleh tahu? @Scholars SCHOTERS. Ya, kayak gitu. Nanti editor bisa tunjukin di bawah sini ya. Oke. Nanti kan kakak dari mungkin kakak bukan di Kuala Lumpurnya tuh, gitu. Ada bedanya gak sih kak? Aku sempat sama di kota KL-nya, besar gitu, kota besar. Kalau misalnya di KL-nya waktu itu aku sempat magang ya. Mungkin perbandingannya gimana ya? Kalau di tempatku tuh kayak Jogja dan Jakarta gitu. Jadi dari segi
vibe-nya jelas berbeda ya gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin orang-orang kampusnya sih sama aja. Kalau tadi ada kita ngomongin. Wah, keren guys. Ini belajar dari pengalaman kakak Ina mungkin kalau nggak salah ya tadi. Wah, Malaysia memang terbaik ya. Lebih murah namun lebih berkualitas. Oke teman-teman semuanya, cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.